Tapi kenapa itu hanya, ingat ya, bukan Khalifah fil RT. Bukan. Bukan Khalifah Khalifah fil RT. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Mugia rahayu sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Samprazan bab. Rampiaza. Alhamdulillah. Kang, alhamdulillah bahasa lemurnya apa, Kang? Ya, Pudia Sadiana Kawaza. Nah, ya, ada bahasanya. Alhamdulillah teman-teman nih ya. Sekarang Mbak, Kang Diki sudah bisa meluangkan waktu untuk bisa ngobrol bersama, satu frame, satu kamera, karena selama ini Kang banyak yang minta gitu kan. Iya. Gitu. Nah, ini kalau dengan Kang Diki, Mbak ini sebenarnya saya teman-teman sudah bertemu ke tahun berapa kan, lupa ya? Sekian lah ya pokoknya. Lupa kita pokoknya ya. Jadi berkali-kali ketemu, tapi Mbak luar biasa sibuk ya, gitu, bagi-bagi tugas, bagi-bagi misi gitu kan, dan alhamdulillah sekarang ada dan bisa bertemu. Nah, ini setelah sekian lama ketemu lagi. Kira-kira apa Kang yang sudah diperbolehkan, diizinkan untuk diguar nih Kang? Kita bahas tentang Lemurian dulu saja. Lemurian dulu ya. Lemurian itu sebetulnya banyak yang bisa kita bahas, kita guar, kita ungkap, kita buka, kita bongkar, kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang. Hanya mungkin yang akan kita coba buka sekarang adalah teknologi energinya. Itu yang terpenting. Energi. Jadi ini, kaum Lemurian itu dulu sebetulnya sudah sangat maju, terutama dalam bidang energi. Karena mereka itu sudah mengenal yang namanya bagaimana menggunakan air sebagai sumber energi. Energinya itu bukan hanya ini ya, bukan hanya sekedar buat minum segar gitu ya. Itu biasa aja Kang gitu mah. Iya. Tapi justru energi yang dapat menghasilkan listrik. Karena listrik itu sudah sangat dikenal sejak miliaran tahun yang lalu, karena terbukti kan di Gabon ditemukan reaktor nuklir yang berumur 1,7 miliar tahun. Tapi itu nanti kita bahas satu persatu. Tapi yang sekarang akan kita bahas itu adalah bagaimana teknologi air Lemurian ini. Nah, orang hanya mengenal air itu hidrogen 2, oksigen 1. Ikatan molekularnya hanya itu. Tapi sebetulnya leluhur manusia, leluhur kita itu sudah mengenal bagaimana mengoptimalkan si ikatan molekular dan molekularnya itu sendiri. Bagaimana dia bisa bergerak lebih cepat dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dan logam tertentu, sehingga langsung bisa berubah menjadi energi yang bisa diaplikasikan secara langsung. Makanya kalau misalnya kita ini, kalau kita baca kitab suci, di sana kan ada perintah untuk mempelajari air ya. Betul. Ya, salah satunya di surat Al-Waqi'ah. Afara'aitumul ma'alazi tasrobun. Jadi, sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum, begitu kan ya. Tapi kebanyakan orang itu tidak nurut. Tidak nurut maranehna teh gitu. Tidak nurut. Ada degongnya kan? Iya, tidak nurut, mereka itu tidak nurut. Kenapa mereka tidak nurut? Karena tidak memahami. Hanya letterlek. Tapi tidak pernah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Sang Maha Menjadikan. Sang Maha Menjadikan sudah memerintahkan, sok kamu pelajari air nih. Di sana kamu akan bisa menemukan berbagai macam, termasuk yang namanya melata pun dari air gitu kan. Jelas ayatnya Kang ya? Iya, jelas. Yang melata pun itu dari air. Dabati mimain, yang melata itu dari air. Tapi kenapa itu hanya jadi? Tapi kenapa itu hanya jadi ayat-ayat yang dihafalkan saja? Ini yang membuat kita menjadi tidak maju. Nah, ketika kita menelusuri ke belakang tentang Lemuria ini, pasti di tempat-tempat yang ada peninggalan Lemuria itu pasti ada air, dan satu lagi pasti ada sumber emas.
Selalu berkaitan ya Kang ya. Iya. Emas, air, irigasi. Air. Kang, ampun praun punten ieu mah bade motong sakedap di klarifikasi Kang bila tepatnya. Nembe barusan teman-teman pas Kang Diki cerita soal air bisa dirubah segala macam energi. Ada yang ngasih tahu nih Kang, katanya bahkan dulu tuh air itu bisa dirubah jadi senjata seperti laser. Itu benar nggak Kang? Sebetulnya mah iya, tapi itu nanti kita dengan pembuktian juga. Ya, nanti kita akan berbicara dengan pembuktian. Siap. Karena sekarang sudah ada alat pemotong menggunakan air juga kan ya. Masya Allah. Kan ada yang pemotong baja pakai air kan ya. Itu kan tinggal bagaimana tekanan dan mengecilkan si keluarannya. Kalau tekanannya tinggi, keluarkannya tuh sangat kecil, itu bisa jadi senjata yang sangat kuat. Dari air. Dari air, malah bisa pakai untuk memotong besi kan. Sekarang memotong besi pakai air sudah ada, bukan hanya intan, bukan hanya ini apa, menggunakan apa las gitu ya. Oh sekarang mah sudah ada. Nah jadi yang jelas, kenapa itu tidak dikenal? Bahkan memotong batu pun dulu menggunakan air dengan nama teknologinya itu tralsa. Tralsa itu teknologi Lemurian yang untuk memotong batuan. Makanya kenapa batuan bisa rapi itu pakai air. Bisa rapi gitu kan. Itu pakai air, motong seret. Tapi kemana teknologi itu sekarang? Itu dia. Pertanyaannya dikemanakan ataukah sengaja dihilangkan gitu kan? Saya justru curiganya teknologi-teknologi semacam begitu tuh kelihatannya dari cuma peninggalan-peninggalan itu seperti dihancurkan. Salah satu contoh misalnya Gunung Padang di Cianjur. Nah Gunung Padrang, saya menyebutnya sih gedung Gedung Padrang karena dari sana kelihatan semuanya. Nah kalau itu kan untuk melihat kalender Origom sebetulnya. Kalau Origom itu kan itu untuk kalender galaksi, kalender. Jadi satu periodik itu 5125 tahun 236 hari. Satu periodik Origom itu. Nah, dari sana memang bisa bisa kita lihat bahwa kandungan batuan yang di sana tuh sebetulnya bukan batu ya. Iya Kang. Itu tuh kalau misalnya kita sebut batu tuh aneh, kenapa batu itu bisa ngeluarin listrik gitu kan? Waktu itu saya ukur gitu kan listriknya itu rata-rata memang cuma 1,5 sampai 1,8 volt, tapi ampernya gede, ampernya tuh gede. Satu batu tuh ampernya gede. Kalau misalnya kita satukan itu batuan-batuan, terus misal kita ini kan kita kombinasikan, bisa lah ngidupin satu kelurahan wae mah. Sebenarnya karena susunan batu teh itu nanti terus acak-acakan ya. Iya. Tapi tersusun formatnya teh gitu kan. Iya, itu tersusun. Tapi akhirnya diacak-acak. Nah, siapakah yang mengacak-ngacak itu gitu kan? Pasti ada oknum yang menghancurkan untuk membuat kita menjadi bodoh supaya inferior terusnya kan. Supaya jadi kaum buruh, kaum budak, kaum pabrik seragam. Ya makanya lihat sekarang kita sekolah, ijazah, cari kerja kan begitu kan, doktrin dan dogmanya tuh. Kenapa kita tidak menggali potensi yang ada di dalam diri kita? Padahal Sang Maha Menjadikan itu sudah sudah memperlihatkan pada kita itu dengan wajah yang berbeda. Berarti kan kita kan barareda. Jalan hidup juga beda ya kan? Iya, beda. Setiap orang tuh spesial sebenarnya. Kenapa tidak bekerja sama gitu kan? Itu dia. Ini malah bersaing yang dimunculkan. Nah dulu ketika kita mulai menggali peradaban Lemuria, di sana kita menemukan bahwa ternyata inilah teknologi yang luar biasa. Nah teknologi inilah yang sebetulnya harus kita contoh. Satu misalnya ketika kita datang ke satu tempat lagi, Gunung Sadu misalnya. Gunung Sadu di sana di daerah Soreang. Kan kalau di sana di Ciwidey, nah di Gunung Sadu kita ternyata menemukan batuannya pun mengandung listrik gitu. Sama persis dengan Gunung Padang. Persis dengan di Gunung Padang. Dan ternyata bangunan-bangunan seperti itu banyak. Iya, ternyata Kang saya juga dapat laporan dari teman-teman subscriber Kang, ada di Gunung Kawi, di Jogja, di Magelang. Wah, banyak di mana-mana. Seluruh dunia itu ada. Nah, tapi kenapa itu hanya sekedar situs? Nah, kenapa tidak kita pelajari lebih lanjut teknologinya? Kenapa di tempat itu pasti ada air yang banyak dan pasti ada sumber emas. Ada ini yang namanya tambang emas. Seperti di Gunung Padang kan yang di Cianjur itu ada Lampegan kan, itu stasiun kereta. Kenapa Belanda capek-capek bikin stasiun kereta di sana? Itu kan.
pasti mereka mau ambil sesuatu. Iya, kalau tidak ada apa-apanya nggak mungkin dibangun sesuatu di sana. Gitu kan. Gitu. Itu tuh Belanda. Iya. Makanya kata orang Sunda mah bebelandaan, mana bebelandaan. Bebel sih gitu ya, Bebelandaan. Iya. Sayangnya gitu Kang ya, kenapa kayak semacam candi, situs, semua itu cuma jadi pajangan aja teman-teman ya. Itu yang memang itu yang dituju. Biar orang-orang tuh hanya membuat itu hanya sekedar idol, kenangan. Idol aja. Iya. Idol. Makanya lihat, idol sekarang kan dipuja ya. Iya. Misalnya dia idola. Wah. Padahal idol itu dari boneka, cocokan. Betul. Tepira gitu tuh. Nah, jadi inilah yang membuat kita hanya terpaku pada idol. Ya. Akhirnya sesuatu yang dibalik itu hilang. Ya, betul. Tidak pernah kita pelajari, tidak pernah kita gali. Diteliti dengan baik. Betul. Padahal ketika digali ya, kita punya energi yang luar biasa tanpa perlu merusak planet ini. Nah, itu dia yang sekarang kita orang luar kan global warming kan main yang sorangan nggak ada malah gitu ya kan. Cek orang mah gandeng itu kita gitu kan. Gandeng. Nah, jadi makanya kalau misalnya kita kita benar-benar ingin berubah, kita harus mulai kembali lagi pada yang sudah terbukti sukses, kaum leluhur kita. Ya, gitu. Betul. Beda ya, leluhur dengan sepuh itu lain. Lain ya kan? Lain. Para sepuh dengan leluhur itu lain. Nanti itu kita bicarakan. Nanti kita pisahin lagi teman satu-satu ya. Ya, soal kolateral dan sebagainya itu lain. Nah, kita bahas dulu energi dari air nih. Ya, energi dari air. Nah, sekarang kita buktikan dulu aja sekarang ya. Siap. Bahwa air itu bisa menjadi energi. Ya. Nah, tapi kita tuh lupa di sini tidak ada air iya gitu kan. Air jahe nanti. Air jahe itu teh air, bukan air ini ragani sebetulnya. Ini tuh memang minuman kesehatan. Ya. Campuran lah itu, campuran berbagai macam inilah. Kalau orang lain mau ngopi dulu. Ragani dulu. Empon sampai tuh Kang. Nah, ada air putih. Jarang lah. Air yang masih netral, air apa aja lah. Mau air matang apa-apa bebas sama aja kan. Yang masih baru aja Bang. Iya, dan itu kan sebenarnya kalau kita pikirkan secara benar ya Kang ya. Kalau memang kita ini bangsa yang cuman penghasil rempah-rempah, cuman penghasil tanah yang subur, nggak mungkin semua orang atau bangsa-bangsa menjajah ke sini. Itu mah yang dibicarain, itu yang cenah ya kan. Itu mah cenah. Sampo di balik itu Cenah itu mah. Cenah. Kita itu justru adalah suatu bangsa yang seluruh dunia menuju ke sini. Ya. Coba apa alasannya? Mereka itu mencari leluhur. Iya, sebenarnya seperti itu. Ajaran-ajaran pertama di dunia itu ujungnya pasti ke sini. Betul. Itulah kenapa kita beraneka ragam. Setiap suku bahasa beda, agama beda, kepercayaan beda-beda teman-teman. Kesini, ujung-ujungnya kesini. Tapi ketika ditelusur, ya contohnya ya ajaran yang namanya Waskita Irada Satya Hambala Narita Umadita Wisnu. Ya itu yang sekarang jadi ajaran yang ada menyebar kemana-mana itu sumbernya dari sini. Ya. Terus seperti Azlama itu artinya menyelamatkan. Ya. Dan itu yang sekarang bisa disebut dengan kata-kata yang istilahnya sudah umum. Gitu ya. Aslam. Gitu. Aslam. Yang berarti menyelamatkan, damai dan sebagainya. Nah di sana itu kan sudah jadi suatu kepercayaan dari banyak miliaran orang kan di planet ini gitu loh. Ajaran-ajaran itu asal dari sini, misalnya Bodhi, Upazara, Daya, Hambala. Ya. Terus itu yang sekarang dengan istilah orang-orang itu mengenal dengan satu ajaran yang mengajarkan budi. Iya. Padahal itu singkatan itu. Apa tuh kan singkatannya biar jelas teman-teman? Ya, jadi ada ini ada singkatannya itu, tapi itu nyebut Oh iya bahaya. Itu off the record lah teman-teman ya. Itu soal bahaya. Itu nyebut bisa kontradiksi parah soalnya. Ya, bukan apa-apa, nanti kena undang-undang. Ya, tadi disangka penistaan agama segala macam seperti udah ya kan ya. Iya. Makanya saya tidak menyebut secara spesifik ajarannya, tapi yang jelas semua ajaran-ajaran yang memperbaiki planet ini, yang menyelamatkan planet ini, yang membuat umat ini menjadi maju dan sebagainya sudah jelas larinya ke sini lagi. Iya, betul.
Makanya seluruh dunia akan mencari ke sini kan. Iya, semua kembali ke sini. Dia deui gitu. Plato, Aristoteles, Aristoteles Santos ya kan? Iya. Semuanya pasti ke sini. Oh, Atlantis ada di Indonesia. Itu mah Atlantis justru setelah Lemuria. Setelah Lemuria. Iya. Setelah Lemuria. Pasifik itu Lemuria. Sedangkan Indonesia ini yang sekarang kita sebut ini Nusantara. Itu adalah dataran tinggi dari benua Lemuria. Gitu. Dan ketika permukaan air itu naik, karena ada beberapa benua yang tenggelam, bukan tenggelam ya, ditenggelamkan. Nah itu naik, nah dataran tinggi lah berubah menjadi Nusantara ini. Nusantara itu Nuza dan Zentra. Jadi Nusantara itu orang-orang, orang Nuzan itu orang-orang ya. Yang Zentra itu dia naik dan hidup bersama Ra. Ra itu adalah sang Maha menjadikan, sang Maha pencipta, itu sudah menunggal di sana, menunggal. Ada unsur ketunggalan di sana. Nah, tapi kan sekarang kan mau amput pelaut yang dipotong, saya potong. Sekarang itu banyak yang mengkamuflasekan, bahkan dirubah. Ra itu katanya dewa matahari. Jadi kita tuh menyembah dewa matahari. Dewa matahari itu kan api awalnya, berarti kita iblis. Orang nyembah iblis tuh, ada yang kayak gitu kan. Ya, tapi kenapa iblis itu ada? Nah, gitu digali deh kira namanya kan. Mestinya mah digali deh. Kalau misalnya iblis itu suatu hal yang terlarang, itu pasti hilang merenya. Iya, atau kenaon dijayakin. Yang jelas begini, segala sesuatu itu pasti berpasangan. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Tapi baik dan buruk sendiri itu menurut siapa? Iya. Dan siapa? Iya, yang mengatakan itu baik itu siapa? Dia berdiri di mana? Di sudut pandang yang mana? Betul. Buruk menurut siapa? Cek saha. Iya, seperti misalnya saya suka ngopi, Akang nggak bisa ngopi. Kopi bagi saya baik, bagi Akang yang enggak gitu kan. Nggak bisa samain. Kata saya mah kopi itu bikin jantung saya berdebar-debar. Nah, gitu. Kalau saya berdebar-debar kalau jatuh cinta. Iya. Kalau saya mah nyeri on jatuh labuh. Iya. Tubuh. Nyeri gitu. Iya. Oke. Jadi kan kita potong-potong teman-teman ya. Untuk episode kali ini kita bahas soal energi dari air. Ya. Air udah ada nih kan. Ya, lanjut. Air sudah ada. Misalnya ini LED, saya punya LED nih, kan. LED ini tidak ada baterai ya. LED ini tidak ada baterai. Jadi di dalam LED ini memang tidak ada yang namanya akal-akalan lah gitu. Iya. Bukan kamuflase tipu muslihat. Bukan tipu muslihat. Sulap bin ajaib bukan. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir, tapi sains. Nah, ini yang penting. Di sini ada yang namanya logam cerdas. Logam juga dengan cerdas. Nah, inilah yang sebetulnya teknologi Lemuria. Inilah sebenarnya teknologi Lemuria. Nah, teknologi inilah yang bisa menyerap dan kemudian mengubah molekular itu langsung menjadi energi. Nah, ini biar nggak konslet. Ini kita tutup dulu biar nggak konslet. Nah, ini mah tembaga biasa ya. Dan harusnya mah ya kalau mau lebih bagus emas. Makanya kenapa? Iya, ada air ada emas. Ya, mahal tuh emas gede kitanya. Sumumun atau juragan. Makanya kita ini aja pakein calon emasnya dulu. Calon emas dulu. Iya. Karena tembaga ini calon emas sebenarnya calon emas. Tapi kita bisa membuat tembaga ini langsung menjadi emas dalam waktu sekejap, itu sebenarnya ada teknologinya ya. Cuma bayangkan kalau semua tembaga jadi emas. Atau nilai emas teh murah ya. Jadi murah bisa. Mahal sebab susah. Iya, gampang matinya. Segala kerupuk. Iya. Jadi juga besi nanti emasnya. Iya, besi. Nah, kita tempel antara ujung sini sama ujung ini. Sok pun tencur caian. Oh, caian kan suka diatur kan. Langsung cur kan ya? Cur. Dikit-dikit aja dikit-dikit. Nah, cukup. Wah, ini kebanyakan. Kebanyakan ya, tapi nggak apa-apa. Mau nyetrum, Kang? Tuh, nyetrum tuh. Sebenarnya di situ aman sebenarnya ya? Iya. Kalau teknologi yang bagus itu tidak nyetrum. Oke. Catatan tuh ya. Teknologi yang bagus tidak nyetrum. Oh, ternyata ini juga bocor. Bocor kan ya? Bocor. Bentar ya. Ini teh belum terjadi reaksi. Mungkin Kang, tadi kan akan sebut ini batu ini dari teknologi Lemuria. Pasti kan ada nanya tuh, itu si Akang dapat dari mana? Kan bobo di Jiunan gitu kan.
Tah, burungnya geningan. Tadi tuh salah sambung ini dua-duanya nih. Di satu ini tuh. Pantes ya, langsung nyala. Nah ini. Nah, ini ya, ini langsung nyala tuh. Jadi ini. Kita cabut dulu. Nah, ini mati. Tuh. Nih. Nah, ini salah satunya. Iya, LED aja. Ya. Nah, LED ini nggak ada baterai ya, nggak ada baterai. Sok kita lepas Kita bongkar. Kita lihat, kita Siapa tahu kan netizen lucu. Wah, itu ada baterai ya, kita bongkar. Gampang. Ini aja kalau ada baterai kalau disambungin nyala. Iya, simpel, tak perlu dibongkar ya. Nggak perlu dibongkar, capek. Sampai bener. Tuh. Kalau ada baterai kalau disambungin gini nyala. Nah, ini kan nggak ada. Nggak ada baterai. Nah, terus kita sambungkan lagi yang tadi punten cepengan heula. Nah, ini min ya. Jadi Min. nah, ini min keluarna. min ya, min. Nah, ini plus tuh. Set. Iya. Kan caang. So ngagebra itu. Wah, ini kebayang kan, pantesan orang luar negeri takut teknologi kita terungkap. Iya. Karena nanti PLN tidak laku, ya kan? Segala macam. Iya dong, ya kan kita cuma butuh air aja. Butuh air doang. Inilah teknologi Lemuria. Ini sudah bisa diaplikasi. Iya. Jadi nanti setelah acara ini diupload, hati-hati aja. Insya Allah siap saya makanya. siap ini ya, siap jalan ya. Siap jalan. Yang penting mah apa yang benar harus dibenarkan, gitu kan. Yang belok harus diluruskan, gitu kan. Iya, ya, pantas kan ketika saya ke Gunung Padang, gitu kan. Ketika ngelihat ini kok awal-awal misalnya kan, saya ngelihat ke tahun ke belakang gitu kan. Oh ini dikelilingin perairan, seperti irigasi dikelilingin rumah tuh, ada air, penyulingan air segala macem. Terus memang itu dia hurung ngagebrai gitu kan, emas. Dan ada tambang emas loh. Ada tambang emas. Wah, kalian pemburu harta karun hati-hati ya. Mau kapangih mau disebut. Justru inilah yang menjadi emas yang sebenarnya. Ini the golden of humanity. sebenarnya ini bukan emas yang dijual dipakai di gelang di cincin. Nah, itu mah hanya dulu dipakai untuk ini apa? Katoda. Iya. Emas dulu itu dia berharga karena dibuat menjadi katoda. Itu caang pisan. Nah, karena bangetnya jadi bola tuh. Iya benar. Dari darah biru Kang. Ya. Oh iya nya. Darah biru mah kepiting ladam euy. Kepiting ladam. Iya, jadi kebayang satu teknologi Lemuria saja tuh ini bisa membantu seluruh umat manusia bahkan. Ini ya bisa jadi pengganti. Apalagi sekarang kan lagi isu ramai tuh Kang mahal. Tiba-tiba PLN naik kan. Nggak jelas ada penjelasannya. Dan we tambah. Kan baik lah taunya. Tapi gini, kalau misalnya kita bikin ini ya. Kalau misalnya kita bikin ini, itu pasti serangan luar biasa. Pasti kan. Saya pernah mobil dibom. Iya, itu dia. Saya pernah sering percobaan pembunuhan mah sering lah gitu malah ya. Tapi ya sampai sekarang still one piece lah ya. Alhamdulillah. Ada yang ini, ada Purdia Sadiana Kawaza, ada yang Sang Maha Menjadikan masih menjaga. Masa sudah mah dijaring diaping dipinding gitu. Tapi yang jelas kalau teknologi ini menyebar, siapa yang dirugikan? Kartel kan ya. Mereka yang sudah kaya raya dari merusak planet ini. Dengan menggali mengkeruk terus hasil bumi gitu kan. Yang merusak planet ini, tapi sekarang kita punya solusi. Iya. Punya solusi energi yang benar-benar safe, betul. Bersih, tidak ada polusi. Dan bahannya ada di alam sendiri tanpa Semuanya merusak ada. gitu. Hujan ari cai mah setelah menguap jadi air lagi. Iya, nah kan nggak habis. Nggak akan habis, circle terus itu. Diminum sama kita tetap keluar deh. Kalau nggak jadi keringat, kalau nggak air jadi seni. Pakai deh bisa deh gitu kan. Jadi sebenarnya luar biasa memang leluhur kita zaman dulu tuh ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan dengan konten ini bisa tercerahkan pemikiran kita bahwa kalau ketika kita bicara leluhur Nusantara, jangan berpikir mistis, klinik, gaib hanya melulu itu. Jangan gitu ya. Iya. Padahal itulah orang-orang yang tidak paham. Ketika orang tidak memahami, oh ini mah pseudoscience. Oke, itu menurutmu yang hanya bisa menghasilkan yang namanya makalah. Iya. Coba sekarang karya apa yang kau hasilkan untuk umat? Iya. Pertanyaannya mah itu. Kita mah tidak melihat gelar lah. Iya, buat apa ya gelar kan? Mau panjang gelar dan mau ditanya di akhiratnya. Mau ditanya? Mandro buka.
Nggak akan ditanya. Mau gelar sepanjang apapun itu tidak akan ada pertanyaan ya. Tapi amalnya sudah sejauh mana? Betul. Nah ini salah satu teknologi Lemuria. Para leluhur kita sudah mengajarkan. Ini loh teknologinya. Gitu loh. Sekali lagi beda ya antara leluhur dan para sepuh. Lain. Nanti kita bahas satu persatu. Nah sebetulnya inilah yang diwajibkan dicari, bukan batangan ya. Bukan emas batangan, bukan yang namanya ini kolateral gitu ya. Mencairkan harta. Bukan. Tapi itu hanya sekarang itu juga jadi malah untuk memperkaya diri kan ujungnya. Iya, betul. Padahal justru yang dikendaki oleh para leluhur itu ini hanya trigger. Ya. Trigger saja untuk membuat sesuatu yang lebih besar. Ini memang ada emas, tapi emas itu dibuat menjadi katoda. Iya. Bukan sekarang malah dijual, dicarikan uang. Yang untung kaya siapa? Mereka yang makin kaya. Coba kalau ini pakai emas. Lebih agak berani lagi itu. Lebih luar biasa. Jadi logam cerdas plus emas itu sudah bisa memecahkan molekular, langsung berubah jadi energi seketika langsung, tanpa proses sakit langsung tersempat bis jadi belum sempat bismillah belum sampai ke ujung gitu baru gitu kan baru berai udah nah kayak gitulah. Inilah teknologi yang justru dari masa lalu yang hilang. Ya, yang ditutupi ya kan? Masih banyak. Ini baru sedikit. Baru satu loh. Iya. Yang sudah diaplikasikan di masyarakat itu sudah banyak. Cuman emang tidak diekspos, tidak di-blow up. Ya, gitu. Itu untuk komunitas sendiri. Ya, karena memang kalau kita bicara soal kita ilmu pengetahuan seperti ini, terus kita ada juga birokrasi dan pemerintah, sementara pemerintah sendiri kita pun pasti ada tekanan-tekanan di pihak lain dan sebagainya gitu kan. Itu kita paham ya. Karena ini juga sudah saya perkenalkan sebetulnya. Pasti. Sudah lama. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan teman-teman pasti. Kalau itu mau kenapa nggak ke pemerintah? Sudah sering. Dan sering, bahkan pernah dipamerkan di mana-mana. Tapi apakah ada tindak lanjut? Tidak ada. Tentu tidak. Karena mereka khawatir periuk mereka hilang. Nah inilah salah satu ininya. Makanya kita inilah yang akan kita bareng-bareng ya. Kita akan bareng-bareng semuanya untuk mendobrak. Ini loh, kita akan maju. Kita ini manusia-manusia yang memang ditugaskan sebagai pemimpin di planet. Pemimpin sebuah planet. Yang namanya pemimpin sebuah planet berarti urusan kita dengan yang lain itu adalah kerjasama atau koordinasi, bukan saling menguasai. Saling menjatuhkan, bukan. Koordinasi, bekerja sama, bukan bersaing, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyinyiri gitu. Tapi kita bekerja sama menjadi suatu kesatuan yang sangat kuat dan kita berbicara itu planet. Bukan pribadi lagi. Bukan masalah kepulauan, kota Madia, kabupaten. Enggak. Bukan, planet. Ingat ya, bukan Khalifah fil RT. Bukan Khalifah fil RT. Bukan. Kita Khalifah fil ard. Per manusia tuh, per individu tuh Khalifah fil ard. Pemimpin di muka bumi, berarti tiap individu itu wajib bekerja sama untuk menggemuki, bukan mengurusi ya. Menggemuki ini planet. Kalau kamu mengurusi jadi kurus. Benar ini jadi gali. Jadi geringan wae Bu. Koyak-koyak. Nah, itu baru bab 1 air ya. Kang ya. Mungkin Akang dari air ini mungkin ada yang mau kesimpulan dari Akang sendiri ya. Nanti kan kita akan mungkin bahas yang lain di video yang lainnya. Sebagai penutup nih, kesimpulan dari air ini mungkin ada pesan untuk generasi muda segala macam. Gimana Kang? Kesimpulannya, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Keren banget gitu ya, karena satu kesimpulan itu bisa membentuk kesimpulan-kesimpulan lanjutan gitu. Sementara itu semua melebar ya Kang ya. Mobile. Nah kesimpulan 1 sekarang ya untuk termin yang ini. Termin siap. Ini kita baru merubah air langsung menjadi listrik. Nanti akan ada kesimpulan kedua, ternyata bukan hanya listrik saja yang bisa langsung kita buat, tapi bahan bakar. Ternyata air ini bisa jadi bahan bakar secara instan dan langsung. Betul. Dan itu sudah saya ajarkan sebetulnya ya, tapi nunyi nama. Nah, jadi inilah kesimpulan awal. Siap. Baik, jadi teman-teman ya,
kalau ini dianggap bermanfaat ya silahkan, kalau dianggap ini cuma ngebual, cuma ngebohong juga ya silahkan, terserah teman-teman semua ya. Tapi bagi hati yang terbuka, bagi yang pikirannya akal sehatnya jalan itu kan, ini akan menjadi sebuah pengingat atau panggeuing Sunda Kang ya, gitu kan. Jadi kita itu jangan cuman berpikiran bahwa ya udah semuanya dari luar, gali dari diri sendiri, gali dari luhur. Insya Allah kita akan menemukan sebuah insya Allah bisa mengembalikan peradaban yang sudah hilang, dan kita adalah pusatnya dunia. Insya Allah gitu Kang. Ya, pokoknya Kang Diki, ya, hatur nuhun. Sawang Sulna. Iya, kita akan ketemu lagi di konten yang lainnya dengan masih dengan Kang Diki atau umumnya Mbab ya kalau teman-teman yang lainnya. Mbab ya. Artinya ayah, Mbab. Ayah, Mbab. Kayaknya bahasa Lemuria ya Kang ya? Iya. Ya, itu bahasa panggilan anak. Bahasa Lemuria. Oh, bahasa Lemuria mah orang-orang manggilnya Aba, tapi Aba. Ya, ini udah Mbab aja lah. Jadi Aba, Abdi, Abah gitu. Siap. Ya udah teman-teman, yang pasti semua yang kita sampaikan ini ya perlu dikaji lagi, diolah lagi, dipikirin lagi, jangan ditelan mentah-mentah ya. Gitu ya, singkong aja ditelan mentah-mentah nggak enak gitu kan. Masak dulu ya. Kecuali kalau misalnya kepepet. Iya benar, kalau kepepet lagi di hutan nggak ada makanan, garas baik gitu kan. Sampai ketemu di konten lagi yang lainnya teman-teman ya. Jaga pikir, jaga rasa, jaga hati, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.